Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah seminar akuntansi dan perpajakan. Saya Rizky Oktaviana, NPM 177550919, akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan studi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Bab 1 pendahuluan terdapat 5 poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan. Ketiga, kerangka pemikiran. Keempat, hipotesis. Dan yang kelima, kontribusi. Latar belakang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 2009, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran atau setoran wajib pajak negara kepada negara oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan serta tidak ada penghargaan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Untuk meningkatkan penerima maka wajib pajak pribadi maupun badan perlu menjalankan kewajibannya dengan membayar pajak sesuai tarif yang telah ditentukan menurut Santoso dan Ning 2013. Negara memandang bahwa pajak merupakan kewajiban perusahaan dan merupakan sumber utama pendapatan negara. Secara teoritis, tujuan didirikannya perusahaan itu memaksimalkan laba. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya, baik secara legal maupun ilegal, menurut Waluyo dan kawan-kawan tahun 2015. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah adanya pelakuan penghindaran pajak atau tax avoidance. Pengertian tax avoidance sendiri yaitu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan atau gray area yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang menurut Pohan 2013. Berbeda dengan tax evasion atau penyeludupan pajak yang upaya wajib pajak kan menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya menurut Sari 2013. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penulis menganalisis faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI, yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang. Variabel dalam penelitian ini yaitu intensitas modal, ukuran perusahaan, leverage, return on assets, sales growth, dan komposisi komisaris independen yang perusahaan yang terdaftar di BI-nya di tahun 2016 sampai 2020. Rumusan masalahnya jelas sesuai dengan variabel. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh antara intensitas modal, ukuran perusahaan, leverage, return on assets, sales growth, dan komposisi komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Di sini penghindaran pajak sebagai variabel dependent dan ada 6 variabel independen, yaitu X1 intensitas modal, X2 sebagai ukuran perusahaan, X3 sebagai leverage, X4 sebagai return on assets, X5 sebagai sales growth, dan yang terakhir ada X6 sebagai komposisi komisaris independen. Hipotesisnya, berdasarkan dari penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada 6 hipotesis sesuai dengan variabel yang diambil, yaitu yang pertama, resiko intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak sebagai hipotesis pertama, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak sebagai hipotesis kedua, leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sebagai hipotesis ketiga, ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sebagai hipotesis keempat, sales growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak
sebagai hipotesis kelima, dan yang terakhir hipotesis keenam yaitu komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ada kontribusi yang dimaksudkan untuk dilakukannya penelitian ini, yaitu pencapaian yang ingin diraih dari penelitian ini yaitu agar dapat memberikan pengaruh dan perubahan terhadap penghindaran pajak. Perubahan yang signifikan terhadap penghindaran pajak ini bahwasanya kewajiban pajak yang ditanggung wajib pajak tersebut salah satunya akan sangat membantu untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama perusahaan yang ada di Indonesia. Bab kedua tentang tinjauan pustaka. Terdapat satu poin yaitu landasan teori yang dibagi menjadi 8 poin. Termasuk teori keagenan yang digunakan, penghindaran pajak, intensitas modal, ukuran perusahaan, leverage, return on assets, self growth, dan komposisi komisaris independen. Landasan teori yang digunakan untuk penelitian ini yaitu teori keagenan. Keagenan ini yang menyatakan bahwa di dalam perusahaan terjadi masalah keagenan atau agency problem, di mana masalah timbul pada pihak pemilik kepentingan, yakni pihak manajemen dan pihak perusahaan. Tujuannya yaitu memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan, maka pemegang saham tertentu menginginkan manajer bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan laba perusahaan, salah satunya melakukan penghindaran pajak atau meminimalkan beban perpajakannya. Meski demikian, pihak manajemen juga memiliki hak dalam membuat kebijakan perpajakan yang tepat sesuai dengan peraturan dan terhindar dari pelanggaran pajak. Selanjutnya, pengertian penghindaran pajak. Telah dijelaskan tadi, menurut Pohan, penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaat kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya, intensitas modal. Menurut Knorr et al. 2010, intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh dari penurunan aktiva tetap atau peningkatan aktiva tetap. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Menurut Surbakti 2013, pengertiannya yaitu suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aset, lot size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Selanjutnya, leverage. Menurut Kurniasih 2013, leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai dengan total utang. Selanjutnya ada return on asset, yaitu suatu indikator yang mencerminkan kinerja operasional perusahaan, dan ROA dapat dijadikan sebagai pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aset. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi produktivitas aset dan semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan. Menurut Bambang R. tahun 1997. Selanjutnya ada self growth yang diukur melalui pembagian delta penjualan dengan penjualan awal perusahaan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan tingkat penjualan dari tahun ke tahun menurut Budiman 2012. Semakin baik pertumbuhan penjualan dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pengaruh tax planning perusahaan untuk mencapai tax saving yang optimal. Terakhir, yaitu komposisi komisaris independen. Adalah presentasi perbandingan antara komisaris independen dengan jumlah anggota Dewan Komisaris lainnya yang memegang peranan dalam pengawasan manajemen perusahaan menurut Dewi dan Jati 2014. Bab 3, metode penelitian. Terdapat 3 poin utama, yaitu populasi dan sampel, jenis dan metode pengumpulan data,
Dan terakhir operational variable yang terbagi menjadi dua, yaitu variable dependent dan variable independent. Populasi dan sampel. Dari metode penelitian, populasi dan sampel yang digunakan yaitu populasi perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI dari 2016 sampai 2020. Sedangkan sampelnya menggunakan purposive sampling yang dipilih sesuai dengan kriteria tertentu. Berdasarkan seleksi sampel itu terdapat 10 dari 42 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Periode pengamatan ini dilakukan 5 tahun berturut-turut sehingga didapatkan sampel sebanyak 50 sampel. Jenis dan metode pengumpulan datanya ini berbentuk laporan keuangan lengkap yang bersumber dari website BEI sebagai data sekundernya. Ada juga studi literatur dan pustaka yang berkaitan dengan masalah penulisan dan penelitian terdahulu. Metode pengumpulan yang tepat yaitu seperti observasi dan analisis dokumen dari laporan keuangan yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, terdapat perhitungan yang dilakukan untuk menentukan variabel itu berpengaruh atau tidak, seperti pengendaraan pajak, ukuran perusahaan, intensitas modal, leverage, return on asset, sales growth, dan komposisi komisaris. Leverage didapatkan dari total utang per total aset. Selanjutnya, sales growth didapatkan dari penjualan akhir periode dikurang penjualan awal periode dibagi dengan penjualan awal periode. Dan komposisi komisaris independen didapatkan dari jumlah komisaris independen dibagi jumlah komisaris perusahaan dikali 100%. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon ditambahkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.